Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rutan Alizen dengan NIM 23181. Di sini saya akan mengerjakan terkait dengan tugas praktikum jaringan komputer modul 5 yaitu tentang kalkulasi subnet IPv4. Baik, untuk perangkat yang digunakan di sini ada satu PC Windows dengan akses internet, kemudian opsi berupa kalkulator IPv4 address jika ada. Di sini sudah terdapat untuk kalkulator IPv4-nya. Kemudian di sini terdapat beberapa IP yang akan dihitung terkait dengan number of subnet bits, number of subnet created, number of bits host bits per subnet, number of host per subnet, kemudian network address of the subnets, kemudian IP4 address of first host and the subnets. Baik, langsung saja masuk ke perhitungannya. Di sini sudah menginputkan ke file Excel-nya terkait dengan IP address, kemudian original subnet mask, kemudian new subnet mask yang akan dihitung. Oke. Jadi langsung masuk saja ke perhitungan IP address yang pertama. Di sini ada IP 172.131.192.166. Kemudian untuk original subnet mask-nya 255.255.0.0 dengan prefix-nya 16 dan new subnet mask-nya yaitu 255.255.245.248 dengan prefix-nya 29. Jadi untuk mengkonversi IP address ke binernya, jadi kan setiap IP address untuk IPv4 itu kan terdiri dari 4 oktet dan setiap oktet itu memiliki 8 bit. Kemudian setiap bitnya itu memiliki satu nilai. Untuk bit yang pertama itu mewakili 128, bit kedua 64, bit ketiga itu 32, bit keempat 16, bit kelima 8, bit keenam 4, bit ketujuh 2, dan bit ke-8 atau terakhir yaitu 1. Jadi untuk oktet yang pertama itu 172, maka kita di sini menyisikan 128, 1, kemudian ditambah dengan 32, ditambah dengan 8, ditambah dengan 4. Kemudian untuk oktet yang kedua ada 31. Jadi di sini kita tambah dengan 16, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1, kemudian 192 itu ini kita tambah 128 ditambah dengan 64. Setelah itu untuk 166 itu 128 ditambah dengan 32 ditambah dengan tinggal 4 tambah 2. Setelah itu untuk kita menghitung subnet max-nya, di sini kita pakai new subnet max yaitu 255.255.248 karena oktet pertama itu 255 berarti bitnya full di 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Kemudian oktet kedua 255 juga berarti full juga. Nah, di sini tuh 1. Kemudian di sini 255 juga berarti full semua. Kemudian oktet terakhir 28 berarti 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8. Baik. Berarti di sini untuk host kita kasih warna aja ya. Setelah itu untuk network ID kita itu bisa pakai logika N. Jadi IP address di biner di IP address kita N kan dengan biner di subnet max. Jadi 1 N 1 maka 1 0 N 1 0 1 N 1 1 0 N 1 0 jadi di sini 1 1 0 0 0 0 0 0 sini 1 1 1 1 1 sini 1 1 di sini 0 di sini 0 di sini 0 semua, kemudian di sini 1 di sini 0 di sini 1 kemudian di sini 0 0 di sini 0 di sini 0 di sini 0. Baik, kita cek ya. Di sini 1 1 0 1 0 dan 0 0 0 dan 0. Sudah benar? Jadi untuk menghitung broadcast
Kita langsung saja di sini kan untuk host ya, 3 bit terakhir itu kan buat host. Jadi kita langsung ganti aja menjadi 1. Jadi 1 1 1. Untuk binernya kita pakai yang network. Jadi oktet pertama itu 172, maka kita jumlahkan hingga menghasilkan 172, dan oktet kedua 31 kita jumlahkan hingga 31 di sini. Kemudian untuk oktet ketiga 192, maka 128 tambah 64. Untuk oktet yang terakhir, maka kita pakai yang network ya, 160 berarti di sini. Dan di sini 160, di sini tambah 1. Kemudian kita hitung di sini number of subnet bits-nya itu dari new subnet mask dikurangi dengan originalnya. New subnet mask-nya 29 dikurangi originalnya 16 berarti ada 13. Kemudian subnet created-nya kita pakai rumus 2 pangkat 13 dari subnet bits-nya 13 itu tadi. Kemudian number of host bits itu rumusnya full subnet mask, yaitu ada 32 kalau full setiap bitnya. Kemudian dikurangi dengan new, yaitu 29. Jadi ada 3 bit yang bisa digunakan untuk host. Kemudian untuk number of host per subnet kita bisa pakai rumus 2 pangkat 3 minus 2. Kenapa di minus 2? Karena alamatnya itu sudah digunakan untuk network dan juga broadcast. Maka ada 6 alamat buat host. Kemudian untuk network octet subnetnya itu ada 172.31.192.160. Untuk first on this subnet kita plus 1 aja untuk yang network address 172.1.31.192.161. Untuk last kita bisa pakai rumus IP dari broadcast dikurangi 1. Kita masukkan IP broadcast dulu 172.31.192.167. Maka kita kurangi 1 berarti 172.192.166. Baik. Yang kedua, host IP-nya di sini 195.20.30.1. Langsung aja kita hitung. Maka bit yang pertama 128 kita masukkan, kemudian bit yang kedua 64 masukkan. Berarti di sini kurang 3. Kita bisa pakaikan 2 dan 1. Setelah itu 20, maka pakai bit 16 ditambah 4 di sini, kemudian 30 maka 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Setelah itu 1, maka kita langsung mengambil yang terakhir, bit yang terakhir 1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita pakai new subnet mask 255, maka full semua. Kemudian 255 lagi, maka full semua lagi. Setelah itu 254, maka kita isikan hingga bit dengan nilai 2. Sudah, setelah itu 0, maka kita kosongi saja. Berarti di sini bisa digunakan untuk hostnya. Kemudian untuk menghitung network ID-nya kita pakai logika N. Jadi di 1 kemudian 0 di sini, kemudian 0 0 0 di sini 1, di sini 1, setelah itu 0 0 0 1, setelah itu 1 di sini, kemudian 0 dan 0 0 0 0 di sini 1 1 1 1.
Itu 0 semua karena 0 pastinya 0. Setelah itu untuk menghitung broadcastnya, maka kita langsung saja isikan di bit yang buat host itu langsung diisi satu saja semua. Sini kamu dari sini jadi satu semua, satu. Setelah itu untuk bit yang sebelumnya kita bisa pakai yang pakai network itu 192, 195 yang pertama, oktet pertama. Setelah itu oktet kedua kita pakai 20. Kemudian oktet yang ketiga 30. Tambah 1 berarti 31. Jadi di sini untuk broadcastnya IP-nya itu 195.20.31.255. Jadi kita langsung aja hitung number of subnet bits-nya. Kita pakai new dikurangi original. Untuk prefix-nya new-nya ini 254 berarti 23 sini 23 dan di sini 24. Jadi kita masukkan berarti 23 min 24 karena minus 1 kita langsung beratkan saja menjadi 1. 1. Kemudian number of subnet created-nya jadi 2 pangkat 1. Kemudian number of host bit per subnet-nya total subnet max dikurangi new subnet. Jadi 32 di minus jadi prefix-nya 23. Jadi 9. Kemudian number of host per subnet kita pakai 2 pangkat 9 di minus 2 ketemu 510. Untuk network address-nya di subnet yaitu 195.20.30.0. Kemudian untuk IPv4 address of first on the subnet yaitu 195.20.30.1. Kemudian lastnya maka kita mengisikan dulu yang broadcastnya 195.20.31.255 berarti di minus 1 ya. Jadi untuk yang IP address lastnya alamat akhirnya 195.20.30.31.254. Udah. Langsung masuk ke IP selanjutnya. Untuk IP selanjutnya di sini ada 202.159.10.102 dan untuk original subnet address-nya 255.255.255.0 berarti ini prefix-nya 24. Kemudian new subnet address-nya itu 255.255.255.128 berarti prefix-nya 225. Kita lihat aja ya, 128 berarti 25 benar. Mari kita hitung 202 berarti kita isikan bit pertama dan bit kedua, setelah itu ditambah dengan 1192 berarti tambah
8 ditambah 2. Setelah itu 159 bit pertama, 128 ditambah bit ketiga, bit ke 4, 16 tambah 2 lagi, tambah 2, tambah 2, 1. Di sini 10, maka 8 ditambah 2. Kemudian untuk 102 kita bisa kasih 64 ditambah 32 ditambah 4 ditambah 2. Udah. Untuk new subnetnya 255, maka full semua 255. Full semua juga 255. Untuk octet cellnya 255 juga, berarti full semua. Kemudian 128 berarti satu bit aja pertama. Kemudian untuk yang ini berarti untuk hostnya, kita tandai saja. Dan kita hitung untuk network ID-nya, berarti pakai logika N ya. 1 N1 1, kemudian 1 di sini, kemudian 0 N1 0, di sini 0, kemudian di sini 1, di sini 0, di sini 1, kemudian di sini 1 karena 1 N1, kemudian di sini 0 karena 0 N1, di sini 0 juga, di sini 1, kemudian di sini 1, 1, 1, 1. Karena di sini 0 N1 maka 0, ini sama juga, sama. Kemudian di sini 1 N1 1, di sini 0, di sini 1, kemudian di sini 0, dan di sini 0, di sini 0, di sini 0, berarti 0 semua. Karena semua tidak, karena bitnya ada yang 01, 10, 10, 00, 00, 10, 10, 10, 10. Dan untuk broadcastnya, maka kita langsung di sini beri satu aja semua. Langsung satu semua di sini. Satu. Dan kita pakai bitnya yang di network, yaitu di sini oktet pertama 202, berarti di sini 11, kemudian 1, setelah itu di sini 1 juga, 1, di sini 1, di sini 1, kemudian di oktet yang ketiga di sini kita kasih 1, di sini kita kasih 1. Nah, sudah. Nah, maka diketahui untuk broadcastnya itu 202.159.10.127. Kita langsung saja masuk perhitungan number of subnet bits, yaitu new subnetnya 25 diminus dengan originalnya 24, berarti 1. Number of subnet creatednya pasti 2 ini, jadi 2 pangkat 1, jadi 2. Number of host bit per subnet match-nya kita pakai rumus full subnet dikurangi dengan new subnet match-nya 25, yaitu ada 7. Kemudian di sini kita untuk host per subnetnya kita pakai rumus 2 pangkat host bitnya 7 diminus 2, ketemu 126. Network address of the subnetnya yaitu 202.159.10.0. Jadi untuk IP address of first host on this subnets, maka di plus 1, maka di sini 202.159.10.1. Kemudian untuk IPv4 address of last on this subnets itu di minus 1 dari broadcast, maka kita masukkan broadcast dulu di sini. Broadcastnya 202.159
10.127. Maka di sini untuk lastnya IP address of last hostnya itu 202.159.10.126. Kemudian masuk ke IP yang terakhir yaitu 192.135.230.110 dengan original subnet mask-nya yaitu 255.255.255, berarti prefix-nya yaitu 24, dan new subnet mask-nya 255.255.248, berarti prefix-nya 248 itu 29. Baik, kita langsung masuk ke perhitungan untuk IP address-nya. Kita ubah ke biner. Di sini 192 berarti di sini mewakili 128, 64, kemudian 135 berarti 128 ditambah dengan 4 tambah dengan 2 tambah dengan 1, kemudian 230 berarti 128, 64, kemudian 32 dan ditambah dengan 4, kemudian 2. Setelah itu untuk 110 berarti 64 ditambah 32 ditambah dengan kelebihan, kalau 16 berarti 8 tambah 4 tambah 2. Setelah itu untuk new subnetnya 255, maka full semua ya. Full semua 1 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 1, kemudian 1 1 1 1 1 1 1 1, kemudian 248 berarti 128 ditambah 64, kemudian ditambah dengan 32 ditambah dengan 16 ditambah 8. Di sini 8. Baik. Untuk network ID-nya maka kita pakai logika KN seperti biasa, maka kita cek dulu sudah benar, maka kita pakai logika N 1N11 1, kemudian 0N10 0, 0N10 kemudian 0 0 0 0. Setelah itu di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, kemudian di sini 1, di sini 1, di sini 1, kemudian di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 0, di sini 1, oh di sini 0 karena 0N1 ya. Di sini 1, kemudian 1, dan di sini 0, di sini 1, di sini 0 1 1, kemudian di sini 0, di sini 1, dan di sini 0 0 0 0. Untuk 3 bit ini bisa dibuat host di new subnet. Untuk menghitung broadcast kita langsung aja sisa dari bit buat host, langsung kita ganti angka 1 saja. Maka di sini 1 1 1. Untuk networknya untuk bitnya kita mengikuti yang network yaitu 192. Di sini 135 berarti di 135 berarti di sini 1, dari sini 1 1 1. Kemudian di sini 230, nah ikuti juga 230. Kemudian di sini kan di sini 0, kemudian di sini kan di sini 1. Kemudian kita pakai logika OR ya. Jadi subnet mask-nya yang satu ini diganti dengan 0. Maka di sini 0,
kemudian di satu, nah di sini 0, di sini 1. Baik. Jadi langsung saja kita hitung untuk number of subnet bits-nya, yaitu new dikurangi originalnya, new-nya 29 diminus dengan 24 ketemu 5. Kemudian number of subnet created-nya kita pakai 2/5 dari bit subnetnya ketemu 32, yaitu host bit per subnetnya, maka full dari subnet max yaitu 32 diminus dengan new subnet max-nya 29 ketemu 3. Untuk hostnya yang dapat per subnet yang dapat digunakan berarti 2/3 diminus 2 ketemu 6. Network address of the subnetnya ketemu 192.135.230.104. Kemudian untuk first-nya IP-nya yaitu 192.135.230.105. Untuk lastnya, maka kita masukkan broadcast-nya dulu, yaitu 192.135.230 dan 111. Nanti di sini ada 192.135.230.110. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, di sini soalnya ada pertanyaan ya, mengapa subnet mesh sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address. Jadi ketika kita melakukan subnet mesh, subnetting, kita itu bisa mengetahui jumlah host atau alamat host yang dapat digunakan dalam jaringannya. Jadi kita dapat mengetahui alamat IP untuk host yang dapat digunakan itu sebanyak berapa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.